Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Christina Simanung Khalid dengan nomor NIM 25309927, guru pendidikan agama Katolik di SD Yosudarso II, Kepulauan Riau, sekaligus mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan tahap 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 4 dengan materi kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Get ready. Greeting teacher. Good morning everybody. How are you today? I'm fine too. Okay, sit down please. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Veronica. Silakan Veronica. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kita berdoa kami belajar, sedang diberkati belajar mengajar kami dari awal hingga akhir. Kami berkati Yesus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Veronica. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang Ibu panggil namanya silakan nanti bersuara hadir Bu, ya. Oke, Abraham, Agatha Teresia, Agatha Bruton, oke, Agustinus, Albrecht, Alejandro, Azarja, mana dia? Dia bersuara sakit ya. Beatrice, oke, Bella, Chelsea, Clarissa, Elika, Faustina. Oke, semua hadir ya kecuali tadi teman kamu ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya juga kita awali dengan nyanyi lagu nasional. Silakan duduk. Sebelum masuk ke materi kita yang baru, adakah yang ingat materi kita minggu lalu? Ya? Ayo. Aku mengembangkan diriku bersama orang lain. Kita beri tepuk tangan. Ya, aku mengembangkan diriku bersama orang lain. Nah, pada materi ini dikatakan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Kemampuan dengan kata lain talenta. Nah, bagaimana cara kita
sosial. Pada dasarnya manusia itu saling tergantung, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ada di sini yang bisa hidup seorang diri? Ada di sini yang mau hidup seorang diri? Kita semua saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sekarang kita masuk ke materi kita yang baru. Kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Sebelumnya ibu mau tanya, ini tujuan dari pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun sehingga mampu menghadapi tantangan dalam hidup karena yakin akan penyertaan Allah. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya. Nah, pada saat ini proses pembelajaran kita menggunakan model problem based learning atau mungkin kamu sering dengar PBL, ya. Nah, apa arti pembebasan? Ada yang tahu apa arti pembebasan? Apa, Nael? Membebaskan. Pembebasan, membebaskan. Tepuk tangan dulu untuk Nael. Apa lagi? Dilepaskan dari sesuatu. Dilepaskan dari sesuatu. Beri tepuk tangan. Ada lagi? Apa arti pembebasan? Pembebasan adalah proses atau tindakan membebaskan seseorang dari suatu keadaan, kewajiban, kesalahan, atau penindasan. Itu ya. Nah, dalam gereja Katolik, pembebasan itu memiliki dua makna. Yang pertama apa? Coba baca. Pembebasan dari dosa melalui penderitaan Kristus yang merupakan pembebasan spiritual dan moral dari kebenaran. Yang kedua, Pembebasan dari penindasan sosial dan ekonomi. nah, jadi dua inilah dalam ajaran Katolik itu arti pembebasan, makna pembebasan. Nah, gereja Katolik juga mengajarkan bahwa kebebasan adalah kekuatan yang berakar pada akal budi dan kehendak untuk bertindak atau tidak bertindak. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi di Mesir sehingga Tuhan mengutus atau memanggil Musa untuk membebaskan umatnya? Kenapa Tuhan itu mengutus Musa membebaskan Israel? Apa kira-kira? Ya? Karena umatnya meminta tolong kepada Tuhan. Tepuk tangan. Jadi kenapa? Karena pada saat itu bangsa Israel itu sudah dijajah, sudah diperbudak oleh bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun. Nah, jadi bangsa Israel itu disuruh kerja paksa tanpa diberi kebebasan. Itulah yang terjadi karena Tuhan melihat bangsa Israel itu sangat kasihan, sangat tertindas dan sangat tersakiti. Makanya Tuhan mengutus Nabi Musa untuk membebaskan, membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Itu ya, paham ya, Nak? Ya, Bu. Nah, lalu kita lihat cerita cincin kayu dari ibu. Ya, dengarkan. Teresia adalah anak yang riang dan selalu bergembira. Kini ia duduk di kelas 4
mengkoordinir siapa nanti yang akan membacakan atau menjawab di depan ini. Silakan masing-masing kelompok diskusi. Apa nak? Terserah, kau usah buat nama kelompok apa kemarin. Kelompok berapa? 1. Ingat, dengarkan. Nama kelompok kamu harus ingat kelompok berapa. Kelompok berapa? Nanti kan ibu panggil kelompok 1 bisa seperti itu. Oke, silakan kerja kelompok. Jangan lupa. Iya. Ayo diskusi. Jangan ada yang diam ya. Masuk aja, masukkan namanya. Dengarkan, teman kamu yang tidak datang pun masukkan namanya di dalam ya. Perhatikan soalnya ya. Mengapa Teresia memiliki prestasi gemilang? Tahu gemilang itu? Kayak gemilang itu sukses, cemerlang, baik. Kita ice creaming dulu. Terima kasih. Supaya kamu lebih memahami lagi materi pelajaran kita ini, maka ada baiknya kita saksikan video pembelajarannya. Kisah Musa membebaskan bangsa Israel. Musa, aku di sini. Jangan mendekat, tapi dekatkan sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Firaun, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkan umatku pergi mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Siapakah Tuhan yang harus mendengar firman? Terima kasih, enjoy. Penyihir, Penyihir juga bisa buat seperti itu.
pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan di siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, ini untuk EKPD kedua. Jadi materi tadi bacaan kitab suci itu untuk menjawab EKPD yang kedua. Yang maju pertama silakan kelompok 4. Maju semua, perkenalkan siapa nama kelompok. Suara yang keras. Yang keras. Yang lain ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk. Nah, tadi semua kelompok sudah menampilkan hasil presentasinya. Ada yang mau ditanyakan untuk presentasinya? Ada? Presentasi teman tidak ada. Berarti kita lanjutkan rangkuman. Nah, ini ya. Jadi semua orang pasti memiliki pengalaman hidup, tetapi tidak semua bisa belajar dari pengalaman yang pernah dialaminya. Jika kita mau belajar dari pengalaman, kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang bisa membuat kita semakin bijaksana. Sama-sama. Kisah menunjukkan bahwa meskipun ibunya telah meninggal dunia, Teresia tidak larut dalam kesedihan. Sebaliknya, kenangan dari ibunya selalu mengingatkan Teresia pada ibu yang mengasihinya. Setelah Yusuf meninggal, Firaun menjadi raja Mesir. Ia melupakan jasa Yusuf. Firaun tidak suka dengan susu yang cukup dalam jumlahnya semakin bertambah. Firaun menekankan dan menjadikan mereka menjadi budak untuk mendirikan kota-kota berberhala. Nah, Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel kesayangannya keluar dari tanah Mesir dan mengembara untuk kemudian menempati tanah perjanjian, yaitu yang kita sebut dengan tanah Kanaan. Yang bagian D, bareng-bareng. Peristiwa